Ada nggak yang berpikir kalau kanal KRA Thailand beroperasi tahun 2030 mau jadi apa Indonesia nantinya? Adakah yang berpikir begitu dunia tidak butuh fossil oil di tahun 2030 di mana semua kendaraan yang mengkonsumsi 80% minyak dunia diubah jadi menggunakan kumparan listrik mobil, nggak ada busi, nggak ada piston, nggak ada engine block lagi. Dunia masuk sistem robotik manufaktur akan meninggalkan manusia di mana angka pengangguran akan meningkat dahsyat dan dunia makin efisien. Namun, sosial isu semakin rawan. Ada nggak yang berpikir dunia banking akan jadi digital? Dunia akan menjadi cashless. Manusia semakin personal. Adakah yang berpikir mengantisipasinya? Adakah yang in-depth tentang hal ini? Di pemerintahan, adakah yang berpikir ke arah sini? Sungguh, rasanya orang banyak tahu hal ini, tapi nggak juga tahu harus ngapain. Bayangkan, saintis NASA sudah merancang untuk membuat kehidupan di Mars. Untuk berjuta manusia tinggal dan hidup di sana, di mana bumi nanti zero human, karena yang bisa menghasilkan oksigen, air, dan seluruh unsur kehidupan hanya bumi. Dan manusia adalah virus perusak bumi. Jadi tanpa manusia di bumi, bumi last forever. Manusia hidup di luar bumi, semua unsur kehidupan dikelola, disuplai semua dari bumi. Hal ini membuat bumi sehat dan baik buat manusia dalam survival spesies manusia tersebut, mempertahankan kehidupan manusia. NASA, Elon Musk, India, Rusia semua sudah sepakat bahwa kehidupan di luar bumi bagi manusia dimungkinkan selama bumi dikendalikan tanpa manusia. Kemudian, betapa mencemaskannya gonjang-ganjing disrupsi yang menerpa dunia pendidikan. Terdapat fakta ke depan bahwa 65% anak-anak kita yang kini memulai sekolah nantinya bakal mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada. 42% pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot dan artificial intelligence dimulai sekitar tahun 2022, di mana 5G sudah menguasai pasar. Kemudian 60% universitas dunia akan menggunakan teknologi virtual reality atau VR pada tahun 2021 untuk menggantikan dan menghasilkan lingkungan pembelajar yang imersif. Peringatan lembaga think tank global tersebut harusnya menjadi wake up call bagi stakeholder pendidikan Indonesia, bahwa kalau dunia dikelola dengan cara yang business as usual, pada akhirnya pendidikan di Indonesia akan menjadi obsolete, tak relevan, dan akhirnya melapuk. Celakanya, sistem pendidikan Indonesia adalah satu-satunya institusi yang dikenal paling sulit berubah menghadapi terpaan disrupsi. Tak heran jika kondisi dan metode pembelajaran hari ini tak jauh berbeda dengan kondisi seabad yang lampau. Menjadi sangat mencemaskan ketika kita menghadapi kenyataan bahwa dunia pendidikan dan dunia ekonomi kita terdistrap banyak hal yang kita tidak ada persiapan mengantisipasinya. Pemahaman ini akan membuat Indonesia gagap kalau melihat sama sekali tidak ada grand plan-nya Indonesia itu untuk menjadi pemain dunia. Lalu ke depan bagaimana? Siapa yang memikirkan grand plan bangsa Indonesia ini di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan? Masa si Sontoloyo ini sih nggak pantas banget